Dan di dalam kejadian ini memang banyak hal-hal yang tidak masuk akal juga yang terjadi ya. Salah satunya adalah ada sebuah rumah yang selamat dari kebakaran padahal letaknya cukup dekat dengan depo Pertamina Pelumpang tersebut. Sementara rumah-rumah lain itu sudah hangus terbakar. Nah, rumah ini adalah milik Sumihar Silaban yang kabarnya rumah itu baru saja dia beli ya selama 1 bulan lebih, baru juga ditempati rumah tersebut dan dia membeli rumah tersebut seharga 100-an juta. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita kali ini tentang meledaknya depo Pertamina yang ada di Pelumpang, Jakarta Utara. Kisah ini sangat menyedihkan ya geng untuk kita rakyat Indonesia karena melihat saudara-saudara kita terkena musibah yang cukup mengerikan karena dikabarkan ada 20 warga yang meninggal dunia dan 35 orang lainnya harus dirawat intensif. Nah, namun dari berita yang beredar kabarnya korban tewas terus bertambah karena dari jumlah korban yang sudah teridentifikasi itu masih ada korban yang hilang dan ada sekitar 1.000 orang saudara kita yang ada di Pelumpang itu harus mengungsi dari rumah mereka. Nah, untuk sementara kabarnya penyebab dari musibah yang mengerikan ini itu gara-gara adanya gangguan teknis dari pihak depo Pertamina yang ada di Pelumpang tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini gue mencoba merangkum kronologi kejadian bagaimana awalnya ini semua bisa berubah menjadi bencana yang mengerikan. Nah, untuk cerita yang dirangkum, gue mohon untuk teman-teman semua kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian informasi boleh dikoreksi ya geng ya. Nah, langsung aja kita bahas kronologi musibah meledaknya depo Pertamina Pelumpang di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita mulai pembahasan ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk para korban yang terdampak di dalam musibah ini. Kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Oke, kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Februari lalu, tepatnya di Pelumpang, Jakarta Utara. Nah, di saat kejadian ini terjadi, itu kondisi langit Jakarta sedang hujan dan petir. Bukan hanya di Jakarta Utara, tapi hampir seluruh Jakarta tuh sedang hujan di saat itu, geng. Lalu, pada jam 19.30 malam, tiba-tiba warga yang tinggal di daerah depo Pertamina tersebut mencium adanya aroma bau bensin. Baunya itu sangat menyengat, sampai-sampai warga mengatakan ada yang muntah karena mencium bau bensin tersebut. Untuk kita aja yang misalkan ke pom bensin nih, ngisi bensin motor, terus kecium bau bensin kan itu cukup nyengat banget ya. Jujur aja itu bikin pusing dan ya bikin mual gitu. Nah, ini bayangin nih, depo sebesar itu, terus tiba-tiba kecium bau bensin oleh warga, ya otomatis tuh baunya super duper menyengat. Dan kabarnya di jam yang sama, itu memang sedang ada perbaikan kebocoran di depo Pertamina Pelumpang tersebut. Jadi ini semua relate. Nggak tanggung-tanggung ya, ke wilayah Tanjung Priuk lainnya, aroma ini ikut tercium. Ya jadi wajar di saat itu, warga yang ada di sekitar depo itu sampai muntah dan pingsan saat mencium bau bensin tersebut. Nah, menurut keterangan warga, di sana memang sudah beberapa hari itu kecium bau bensin. Tapi yang paling parahnya, ya justru di malam kejadian tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita pastikan kalau kebocoran itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Lalu di saat kejadian, bau bensin tersebut sangat menyengat dan makin menyengat. Sampai-sampai ada ketua RW yang langsung menginstruksikan para warga untuk menjauhi area sekitar depo Pertamina. Dan instruksi tersebut diinfokan melalui toa masjid, yang mana berarti kondisinya cukup darurat ya geng. Nah, kemudian di saat instruksi tersebut diinformasikan oleh pihak RW untuk semua warga jangan ada aktivitas yang menggunakan api. Misal kayak ngerokok, nyalain kompor, nyalain lilin, atau juga nyalain motor juga jangan sampai dekat dengan daerah tersebut karena bakal menciptakan percikan api. Lalu beberapa menit kemudian, sekitar jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat, di depo Pertamina Pelumpang tersebut ternyata sedang ada aktivitas pengisian atau penerimaan bahan bakar jenis Pertamax melalui pipa dari Balongan, Jawa Barat. Dugaan sementara nih geng, dari kabar yang beredar, terjadi adanya mampet di salah satu pipa pengisian BBM tersebut. Nah, lalu entah bagaimana prosesnya, di jam 20:11 tiba-tiba terjadi ledakan di depo Pertamina Pelumpang tersebut.
Menurut keterangan warga, ada sekitar 3 kali ledakan yang sempat didengar oleh warga. Dan ledakan tersebut terdengar bahkan sampai ke jarak 500 meter dari pusat ledakan. Nah, lalu singkat cerita, setelah itu tiba-tiba api langsung menyambar dengan cepat dan langsung membesar dikarenakan banyaknya pasokan BBM di area depo Pertamina tersebut. Dan di saat itu, hembusan angin yang begitu kencang itu langsung membuat api dan juga asap pekat langsung menyambar ke area pemukiman warga. Di saat itulah warga langsung berhamburan, panik, berlarian keluar dari rumah mereka dan mencari tempat yang aman. Mereka berlari menjauh dari ledakan tersebut. Yang menyedihkannya, geng, ada beberapa warga menyaksikan saudara mereka terjebak di dalam kobaran api sambil berteriak minta tolong. Dia meminta tolong kepada warga lain, namun apa boleh buat karena api semakin besar. Di saat itu tidak ada warga yang berani menolong dan memilih untuk lari menjauhi lokasi tersebut karena ingin menyelamatkan diri. Ada hal yang sangat menyedihkan di dalam musibah ini, geng. Dikabarkan ada seorang ibu dengan anaknya yang bernama Dayuh yang berumur 40 tahun dan anaknya tersebut masih berumur 20 tahun. Mereka sedang berada di sebuah warung yang mereka jaga. Jadi ibu ini adalah seorang pemilik warung, dan di saat itu Bu Dayuh, si pemilik warung ini, sempat menghubungi keluarganya yang ada di Madura dan sempat memberikan kabar kalau daerah pemukiman tempat dia tinggal itu sedang terjadi kebakaran besar. Di saat itu kabarnya keluarga dari Bu Dayuh ini sudah meminta Bu Dayuh beserta anaknya pergi meninggalkan lokasi tersebut karena dikhawatirkan nanti justru apinya semakin besar dan menyambar ke mereka. Namun di saat itu Bu Dayuh tetap bersikukuh. Dia tetap bertahan di lokasi tersebut karena dia pikir ya nanti pertolongan bakal segera datang dan api nggak mungkin lah sampai menyambar ke pemukiman lain yang jaraknya agak jauh beberapa meter gitu. Dan di saat itu Bu Dayuh ini juga enggan untuk meninggalkan warung itu walaupun hanya selangkah. Dia benar-benar berada di warung tersebut dan kabarnya ini gara-gara dia menjaga amanah. Jadi warung tersebut bukan warungnya dia sebenarnya. Jadi warung ini adalah warung orang lain yang dimana Bu Dayuh ini dipercayakan atau diamanahkan untuk menjaga warung tersebut. Nah, karena dia takut kalau ternyata kebakaran tersebut tidak sebesar itu, nah dia takut nanti yang ada warungnya malah dijarah oleh orang gitu. Nah, karena itulah dia memilih untuk menjaga amanah tersebut. Dan di saat itu memang kondisinya sudah tidak kondusif. Banyak orang yang berlarian menyelamatkan diri dan kayaknya ya boro-boro ada yang berpikiran untuk menjarah gitu ya. Karena banyak orang yang berpikir untuk bagaimana bisa mereka aman terlebih dahulu. Tapi ya udah, di saat itu ya ibu dan anak ini memilih untuk tetap menjaga amanah dan mereka tetap berada di warung tersebut. Nah lalu geng, di sisi lain pihak dari PLN itu akhirnya memadamkan listrik di sebanyak 23 gardu dan ini terjadi pada pukul 20:20. Hal ini dilakukan agar kelistrikan di pemukiman itu tetap aman. Kalau misalkan ada kabel yang putus atau tiang yang tumbang itu tidak membuat percikan api. Dan di saat itu keadaan semakin kacau, api yang menyambar semakin besar dikarenakan terbawa oleh angin dan pemadam kebakaran pun langsung datang ke lokasi. Nah ada sekitar 2 unit mobil dan 10 anggota pemadam kebakaran yang diterjun untuk menuju ke lokasi pada awalnya. Nah, setelah dilihat ternyata kebakaran ini bukan kebakaran biasa. Kebakaran ini benar-benar besar sampai-sampai pihak pemadam kebakaran diterjunkan sebanyak 52 unit mobil lagi dengan personil sekitar 260 anggota dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau Gulkarmat. Dan di saat itu pihak pemadam kebakaran benar-benar berusaha memadamkan api. Namun yang terjadi adalah satu sisi sudah mulai bisa dipadamkan, namun di sisi lain terus-menerus menyambar dan melahap perumahan warga. Setelah beberapa jam melakukan aksi penyelamatan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, sebagian besar api memang sudah berhasil dipadamkan, namun ada beberapa titik yang masih dilahap oleh api. Nah, sampai pada akhirnya pihak pemadam kebakaran benar-benar berjuang dengan sepenuh tenaga hingga kebakaran ini baru berhasil dikendalikan setelah para pemadam kebakaran berjuang selama 6 jam. Dan pemadaman dalam musibah kebakaran depo Pertamina ini baru dinyatakan selesai pada Sabtu dini hari pada pukul 2:19 waktu Indonesia Barat. Dan banyak yang tidak menyangka ya geng, musibah ini datang dengan tiba-tiba. Di saat itu juga lagi musim hujan. Dan kalau kita lihat dari kondisi pemukimannya memang sangat rentan. Apabila terjadi kecelakaan di depo Pertamina, udah pasti itu bakal berdampak dari pemukiman sekitar. Yang mana memang kalau di luar negeri kita lihat kemungkinan besar ya, lokasi seperti depo Pertamina Pelumpang ini biasanya akan terletak jauh dari pemukiman warga. Nah, namun yang terjadi di negara kita justru ini terletak di sekitar pemukiman warga, geng.
Nah, setelah pemadaman berhasil dilakukan, barulah selang beberapa waktu langsung dilakukan evakuasi terhadap para korban yang terdampak, geng. Nah, akibat dari kejadian ini ada sekitar 39 orang yang berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yaitu ada Rumah Sakit Mulyasari, ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah Sakit Koja, dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai di tanggal 6 Maret tahun 2023 dikabarkan ada 204 jiwa pengungsi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih bertahan di 2 lokasi pengungsian Jakarta Utara. Dan untuk sementara di saat itu korban meninggal baru terhitung 18 orang. Lalu geng, keesokan harinya di hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur itu berhasil mengidentifikasi 8 orang jenazah korban kebakaran tersebut, yang dimana diantaranya kalau kita tarik kembali ke cerita kita sebelumnya, ada ibu dan anak yang bernama Dayu yang memilih untuk tidak lari atau menyelamatkan diri dari warung tempat dia bekerja karena dia menjaga amanah si pemilik warung. Nah, mereka berdua ditemukan oleh tim penyelamat dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan. Mereka berdua ditemukan tewas terbakar dalam kondisi berpelukan, geng. Nah, kejadian ini benar-benar nyata dan menjadi sebuah bukti, sebuah contoh ternyata di dunia ini masih ada orang jujur yang benar-benar memegang amanah sampai-sampai perjuangannya dia itu merenggut nyawanya dan juga nyawa anaknya. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana sosok anak Budayu ini yang benar-benar sayang kepada orang tuanya, yang dia memilih untuk tidak meninggalkan ibunya dalam kondisi yang mengerikan kayak gini. Dan ketika meninggal dunia, mereka ditemukan dalam kondisi yang sudah kaku, tubuh mereka terbakar, dan jenazah mereka dalam kondisi berpelukan. Nah, lalu singkat cerita, lebih dari 1.000 orang yang mengungsi di posko-posko yang telah dibangun oleh pihak PMI, Damkar, dan juga instansi terkait lainnya. Dan juga ada bantuan logistik seperti 60 box air mineral, terus ada 200 paket makanan siap saji, dan 1.000 makanan ringan, serta ratusan kasur, selimut, dan juga masker. Lalu ada sebuah kabar yang datang dari Pak Bambang Setiono. Dia ini adalah seorang ketua RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Dia bilang dia sempat melihat itu beberapa warga yang menjadi korban meninggal dalam kejadian ini gara-gara mereka salah melewati jalan saat berusaha menghindari api di dekat rumah mereka. Jadi mereka itu salah arah, yang mana arah yang mereka lalui ini justru terdapat titik api yang sangat besar sehingga mereka tewas terpanggang di dalam kejadian tersebut. Dari cerita yang beredar tuh banyak banget ya macam-macam isu yang menyebabkan adanya korban meninggal. Ada juga yang sudah melarikan diri, namun dia masih berusaha untuk kembali lagi ke dalam rumahnya karena ingin menyelamatkan harta benda. Dan di saat itulah dia terjebak di dalam kobaran api dan meninggal dunia. Lalu dari sebagian besar lainnya juga ada yang tidak sempat untuk menyelamatkan diri karena kejadian ini pada malam hari. Jadi sudah ada yang beristirahat atau tidur. Lalu juga ada beberapa warga yang sudah lanjut usia dan sedang sakit terbaring di tempat tidur. Nah, lalu sebagian lainnya ada yang mencoba kabur atau melarikan diri menggunakan kendaraan. Nah, disinilah biasanya orang tersebut akan terjebak di dalam kerumunan orang lain yang juga berusaha untuk melarikan diri. Alhasil, tidak hanya rumah yang banyak kebakaran di dalam kasus ini, banyak juga kendaraan-kendaraan yang akhirnya hangus menjadi puing-puing. Dan lokasi yang paling terdampak di dalam kasus ini adalah di RT 012 RW 009, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja. Dan setelah kebakaran ini terjadi, banyak juga warga yang akhirnya kembali lagi ke lokasi kejadian untuk mencari puing-puing bekas rumah mereka yang masih bisa dimanfaatkan. Dan di dalam kejadian ini memang banyak hal-hal yang tidak masuk akal juga yang terjadi ya. Salah satunya adalah ada sebuah rumah yang selamat dari kebakaran padahal letaknya cukup dekat dengan depo Pertamina Pelumpang tersebut. Sementara rumah-rumah lain itu sudah hangus terbakar. Nah, rumah ini adalah milik Sumihar Silaban yang kabarnya rumah itu baru saja dia beli ya selama 1 bulan lebih, baru juga ditempati rumah tersebut, dan dia membeli rumah tersebut seharga 100-an juta. Yang mana ini harga yang tergolong murah untuk rumah di Jakarta ya, geng. Nah, kabarnya mengapa dia membeli rumah di lokasi depo Pertamina Pelumpang ini karena keterbatasan dana. Seperti yang gue katakan sebelumnya, rumah di Jakarta itu udah tinggi banget, udah mahal banget harganya, geng. Untuk harga di bawah 200 juta kayaknya udah agak sulit ya untuk menemukan rumah di daerah Jakarta. Nah, namun rumah milik Sumihar Silaban ini ya terletak di daerah yang bisa dikatakan cukup berbahaya, jadi wajar harganya bisa tergolong murah. Ya tapi dengan resiko yang cukup mengerikan kayak gini ya, geng ya. Ketika terjadi kecelakaan kayak gini ya otomatis bakal ikut terdampak.
Namun dalam kejadian ini, Sumihar Silaban syukur alhamdulillahnya rumahnya tidak ikut terbakar. Dia sangat bersyukur sepenuhnya saat tahu rumahnya ternyata tidak terkena kobaran api. Dan dia mengatakan, ini kuasa Tuhan, kalau pakai logika kita manusia tidak bisa terkira ini, kata dia kayak gitu. Dan di dalam kejadian ini, pihak Pertamina juga mengatakan kerugian yang dialami itu sangat-sangat besar. Dan Pertamina juga berjanji akan bertanggung jawab atas musibah yang terjadi. Dalam hal ini, PT Pertamina Persero bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan, santunan, serta pemakaman korban. Dan diketahui nih ya, untuk biaya pemakamannya aja nih sekitar 10 juta rupiah untuk satu orang. Dalam hal ini, Pertamina terus memastikan semua bantuan itu dapat tersalurkan kepada setiap keluarga para korban. Nah, namun dikabarkan ada juga beberapa warga yang menolak menerima bantuan karena beberapa alasan. Nah, salah satunya ini ada Pak Acep Hidayat. Dia berumur 53 tahun, yang mana 4 keluarga Pak Acep ini meninggal dunia dan dia mendapatkan bantuan sebesar 40 juta rupiah karena dihitung 4 orang tadi. Jadi satu orangnya 10 juta. Nah, namun Pak Acep ini menolak karena dia merasa ada sebuah surat pernyataan yang diberikan oleh pihak Pertamina yang mana isinya itu terkesan tidak resmi. Di dalam surat tersebut dikatakan ada beberapa poin yang salah satunya membuat keluarga sangat berat hati untuk menandatangani. Poin dari surat tersebut bertuliskan bahwa pihak keluarga tidak boleh menuntut atau menggugat Pertamina Group setelah menerima uang. Kira-kira dari berita yang beredar tuh kayak gitu, geng. Lalu isi surat ini akhirnya viral di media sampai ke telinga pihak Pertamina. Langsung kemudian korporat sekretari PT Pertamina Patra Niaga yang bernama Irto Ginting menyebutkan kalau pihak Pertamina telah mengubah frasa dalam surat yang diteken keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Lalu dia menuturkan perubahan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, jadi ibaratnya tuh isi surat yang pertama itu mungkin dibuat karena terburu-buru kali, geng. Jadi pengen cepat-cepat supaya dapat kejelasan, ya dibuatlah surat tersebut. Nah, namun sekarang kan warga udah nggak bodoh ya. Walaupun mungkin pihak Pertamina merasa para korban adalah warga menengah ke bawah, tetapi kan bukan berarti mereka tidak bisa mengartikan sebuah tulisan surat gitu kan. Yang mana menurut Pak Acep Hidayat yang tertulis di dalam surat pemberian Pertamina itu malah merugikan korban terdampak menurut dia. Lalu kemudian cerita lain datang lagi nih dari korban meledaknya depo Pertamina ini, geng. Nah, kejadian ini diceritakan oleh seorang korban yang bernama Muhammad Suheri Irawan yang sebelumnya sudah memiliki firasat akan terjadinya ledakan depo Pertamina Pelumpang ini, geng. Dalam kejadian tersebut, Suheri dan anaknya yang bernama Rafasya Zaid Atalah sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi dia ini adalah salah satu korban yang meninggal. Sedangkan istrinya yang bernama Ria Putri Amelia atau biasa dipanggil Uma itu berhasil selamat, sementara ibunya atau mertua dari Suheri itu meninggal dunia. Nah, lalu satu korban lagi yaitu keponakan mereka dalam kondisi yang sangat kritis. Adik kandung dari Suheri yang bernama Rahma itu bercerita kalau kakaknya ini seolah memberikan petunjuk atau memberikan sebuah firasat sebelum menjadi korban dalam kebakaran. Menurut Rahma, sebelum kejadian antara siang atau sorenya, kakaknya ini sempat berfoto bersama teman-temannya. Padahal aslinya Suheri atau si kakaknya ini tidak suka berfoto. Dia jarang sekali mau difoto. Namun anehnya ketika berfoto bersama teman-temannya, justru si kakaknya inilah atau si almarhum Suheri inilah yang pertama kali mengajak teman-temannya untuk berfoto. Seolah-olah itu adalah kegiatan terakhir mereka bersama-sama. Dan dia sempat mengatakan, ayo foto-foto yuk, ini sebagai kenang-kenangan. Dan benar aja, ini adalah kenang-kenangan terakhirnya dia bersama teman-temannya yang masih hidup. Lalu pertanda lainnya juga terlihat ketika Suheri ini bersama anaknya pergi dengan motor untuk mencari tempat pengungsian sebelum kebakaran. Tapi dalam cerita ini nggak jelas juga ya untuk apa tempat pengungsian ini dia cari gitu ya. Tetapi yang jelas di dalam ceritanya sebelum dia pergi saat itu Suheri ini sempat menitipkan berkas-berkasnya dia kepada sang istri. Dan dia mengatakan tolong jaga berkas-berkas ini. Istrinya juga bingung gitu, jaga kenapa gitu kan. Ada apa sih sebenarnya gitu. Dan juga sebelum berangkat Suheri ini sempat berpelukan dengan istrinya dan juga anaknya. Dan di saat itu dia mengatakan kalau mereka harus selalu bertiga. Istrinya nih makin bingung, ini kenapa sih suaminya gitu kan, kok kayak ngasih pesan terakhir gitu. Dan aneh banget berpamitan kayak mau pergi untuk waktu yang sangat lama. Nah, sampai pada akhirnya firasat dan pertanda ini pun benar-benar terjadi. Suheri dan anaknya meninggal dunia. Sementara Ria Putri Amelia alias Uma itu harus merelakan kepergian suami, anak, serta ibu kandungnya dalam kejadian kebakaran
depo Pertamina ini. Yang paling menyedihkannya adalah jenazah dari anaknya yang bernama Rafasya itu harus dimakamkan tepat di tanggal hari ulang tahun anaknya tersebut, yaitu tanggal 9 Maret tahun 2023. Ya gimana gak hancur ya hati ibunya gitu ya. Benar-benar sedih banget ngelihat anaknya dalam kondisi tersebut, geng. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat di media sosial sedang terjadi lempar-melempar kesalahan alias tuduh-menuduh nih di ranah politik negara kita atas kejadian meledaknya depo Pertamina Pelumpang ini. Ada yang menyalahkan si A, ada yang menyalahkan si B. Tapi di sini jujur aja gue nggak mau bahas karena kenapa? Karena itu ranahnya bukan ranah kita lah untuk membicarakan itu. Nah, cuman sedikit tidaknya yang gue tangkap nih ya dari hal ini adalah ada yang menyalahkan soal perizinan pendirian rumah atau pendirian pemukiman di sekitar depo Pertamina tersebut. Nah, dan juga dikabarkan kalau warga yang ada di sana memilih untuk tidak mau direlokasi. Mereka bersikukuh untuk tetap ingin berada di sana. Sementara sebenarnya penggunaan tanah di sekitar depo Pertamina tersebut itu bukan hak milik ya, hanya sebuah izin mendirikan bangunan yang artinya itu hanya bersifat sementara. Untuk perkembangannya nanti ya kita tunggu aja ya beritanya bagaimana, apakah warga di sana mau direlokasi atau tetap memilih memperjuangkan pemukiman mereka untuk hidup di sana. Ya, yang pastinya dengan resiko yang sangat besar ya, karena kenapa? Kejadian kebakaran depo maupun kilang BBM milik Pertamina ini bukan sekali terjadi. Nah, sebelumnya itu ada beberapa kejadian juga tentang musibah yang sama. Sekarang gue bakal ceritakan beberapa kejadian kebakaran di depo atau di kilang BBM milik Pertamina. Yang pertama adalah kilang minyak Balongan. Nah, kebakaran pernah melanda kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 pada waktu subuh atau dini hari. Kebakaran ini juga bisa disebut berskala besar karena memang kebakarannya itu gede banget, geng. Saking besarnya kebakaran ini, api baru bisa dipadamkan 2 hari kemudian. Jadi bisa dibayangkan tuh ya bagaimana kerja kerasnya pemadam kebakaran dalam mengendalikan api. Berbagai dugaan penyebab kebakaran itu akhirnya disampaikan oleh pihak Pertamina kepada publik, mulai dari sambaran petir, kebocoran tangki, hingga dikabarkan juga ada kelalaian dari pihak petugas yang menyebabkan ya mereka ini menjadi tersangka terpidana. Namun, menurut investigasi pihak internal Pertamina sendiri, kebakaran ini kata mereka disebabkan oleh kebocoran dinding tangki dan korosi. Atas insiden ini, lagi-lagi warga sekitar menjadi korban. Sebanyak 923 warga dari 2 dusun yang berbeda harus diungsikan dari pemukiman mereka. Namun, untuk informasi berapa taksiran kerugian yang dialami oleh Pertamina dan juga warga sekitar itu belum ada informasinya, geng. Dan masalah ini tuh ya lenyap begitu aja seiring dengan bergantinya topik yang ada di media. Oke, kita ke kasus yang kedua, yaitu kebakaran kilang Cilacap. Kejadian ini tidak lama setelah kebakaran kilang minyak yang ada di Balongan. Insiden ini mirip banget dan kembali terjadi di kilang Pertamina di daerah Cilacap. Lagi-lagi nih, ketika dimintai keterangan apa penyebab dari kebakaran ini, salah satu tuduhan, dan ini merupakan tuduhan paling kuat ya, itu gara-gara tersambar petir katanya. Karena di saat itu ya sedang terjadi hujan yang sangat lebat dan juga petir yang sangat besar. Namun, kebakaran di Cilacap ini tidak memakan waktu lama untuk bisa dipadamkan karena mungkin memang level kebakarannya itu nggak sebesar di Jakarta dan juga di Balongan tadi. Dan api bisa dipadamkan itu dalam waktu 3,5 jam dari awal mula kebakaran terjadi. Di dalam sebuah unggahan video, tampak sebuah ledakan kebakaran yang muncul disertai kobaran api yang sangat besar. Dan jumlah warga yang harus diungsikan itu sekitar 80 orang. Jadi tidak terlalu ramai orang yang bermukim di daerah kilang Pertamina tersebut. Dan sekedar informasi nih geng ya, kilang Cilacap ini merupakan satu dari 6 kilang Pertamina dengan kapasitas pengolahan 270.000 barel per hari. Dan kilang Cilacap ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude oil yang akan diolah, terus ada gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Jadi ini merupakan sebuah kilang yang cukup besar ya geng ya. Baru kejadian yang terakhir adalah di depo Pertamina Pelumpang.
Lalu bagaimana geng sejarah dari depo Pelumpang ini sendiri? Setelah bertahun-tahun berdiri di sana, kenapa tiba-tiba bisa meledak sekarang? Apakah ini faktor umur atau memang ya setelah silih berganti petugas-petugas yang ada di sana, mungkin petugas yang kali ini nih agak sedikit ceroboh, atau mungkin memang ada indikasi-indikasi lain yang menyebabkan kebakaran di depo Pertamina Pelumpang ini? Kalau kita lihat dari sejarahnya nih geng ya, menurut informasi, depo Pertamina Pelumpang ini dianggap sebagai depo bahan bakar terpenting di Indonesia. Depo ini sudah didirikan pada tahun 1974 dan memiliki kapasitas hampir 300 juta liter bahan bakar. Produk yang ditampung pun itu cukup lengkap, mulai dari premium, biosolar hingga Pertamax Turbo. Jadi ini bisa diartikan kenapa di Jakarta cukup mudah untuk mendapatkan berbagai jenis bahan bakar, ya karena depo Pertamina Pelumpang ini menyediakan berbagai macam produk bahan bakar tadi, dan letaknya juga dekat untuk seluruh Jabodetabek gitu ya. Dan depo Pelumpang ini menangani sekitar 20% pasokan bahan bakar di SPBU yang terletak di seluruh Indonesia. Nah, gimana tuh? Jadi di sini bisa kita ukur ya, jangkauannya itu luas banget, apalagi hanya sekedar untuk wilayah Jabodetabek gitu. Dan penyaluran bahan bakar ini dilakukan melalui Terminal Automation System atau TAS yang biasa disebut New Gantry System. Dan depo Pertamina Pelumpang ini pernah dinobatkan sebagai salah satu tangki bahan bakar paling efisien di dunia oleh Global Tank Storage Award pada tahun 2018 setelah Saudi Aramco Terminals dalam kategori The Most Efficient Storage Terminal. Jadi bisa dikatakan depo Pertamina Pelumpang ini adalah salah satu yang terbaik, geng. Dan penghargaannya tuh diberikan baru-baru ini ya, tahun 2018. Berarti belum terlalu lama. Sayangnya depo ini dinobatkan sebagai salah satu depo yang efisien di dunia, namun tidak dengan keamanannya ya, geng. Karena ya bisa kita lihat ketika musibah ini terjadi, banyak sekali saudara-saudara kita yang harus meregang nyawa di sana. Dan perlu kalian ketahui juga, sebenarnya depo Pertamina Pelumpang ini sebelumnya pernah juga terjadi kebakaran, tapi kejadian ini udah cukup lama, yaitu pada tahun 2009 silam dengan korban sebanyak 1 orang yang meninggal dunia. Oke, itu dia cerita tentang musibah meledaknya depo Pertamina Pelumpang. Semoga dengan kejadian ini negara kita semakin belajar ya untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat, dan juga untuk masyarakat ya kalau bisa mengikuti aturan, mengikuti arahan dari pemerintah agar ya bisa tetap aman gitu ya. Dan masalah kayak gini jangan sampai terulang lagi. Dan untuk semua para korban yang terdampak, kita doakan semoga semua ini cepat terselesaikan, apa yang sudah hilang bisa tergantikan dan diberikan ketabahan. Amin.